Nah, teman-teman sekalian, saya lanjutkan bahwa kita bisa menarik benang merah, ya. Kita bisa menarik benang merah dari pengertian yang ada. Bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah suatu program pendidikan yang terencana, yang terencana untuk apa? Mencapai tujuan tertentu. Baik. Jadi kurikulum yang dimaksud adalah memiliki satu tujuan yang mulia. Ya, ini apa? Dia adalah merupakan satu program pendidikan yang memiliki planning, yang memiliki perencanaan yang baik. Untuk apa? Mencapai tujuan tertentu. Makanya sekolah harus punya kurikulum. Ya, harus punya kurikulum. Untuk apa? Di situ ada perencanaan untuk mencapai tujuan dari sekolah itu sendiri. Itulah kurikulum. Ya. Dan selanjutnya kita lihat lebih mendalam terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Ini ada backing powder. Ini pengembang roti. Jadi ini landasan, ada pengembang, ya, tambah akhiran an, ini sih keadaan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Ya, kita coba lihat secara sepintas. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah secara filosofi, secara hukum. Jadi dilihat pada sisi filosofinya, ya, filsafat, pada sisi hukumnya. Yang berikutnya, landasan kurikulum dilihat pada sisi psikologi. Yang berikutnya, landasan kurikulum dilihat pada sisi sosiologisnya. Dan yang berikutnya, landasan kurikulum pada sisi organisasinya. Ya, pada sisi organisatoris. Coba kita lihat pada sisi hukum. Kurikulum lahir dari pandangan. Satu pandangan yang bahwa kita Pancasila punya landasan hukum, menjadi tumpuan pengembangan kurikulum. Jadi Pancasila, nilai-nilai yang ada pada Pancasila, keragaman, hak asasi, semuanya adalah dilihat tumpuannya harus, pengembangan kurikulum harus berdasarkan itu. Ada nilai di sana, ada pandangan di sana. Ya, berangkat dari sana. Kalau berangkatnya dari sini, maka tidak ada orang yang akan komplain. Kurikulum pengembangannya akan cocok dengan penggunanya. Karena apa? Dia berangkat dari asas yang sama, dari nilai yang sama. Kita memiliki keyakinan yang sama. Kita memiliki pandangan yang sama. Harus berangkat dari sana. Dan yang berikutnya tentu pengembangan kurikulum harus melihat asas psikologis. Ya, asas psikologis. Ada yang sinis, ada yang senyum, ada yang kita melihat datar, ya, psikologis. Jadi, saudara, kurikulum dikembangkan harus sesuai dengan tingkat psikologis seseorang. Kalau ini tingkat pandangan hidupnya, secara filosofi, ada dasar hukumnya, dan ini adalah psikologinya. Ya, psikologi. Jadi kalau
di situ karakter, ya, karakter yang ada di tempat itu adalah karakter A, maka kurikulum harus berangkat dari dasar itu. Tidak boleh karakter atau psikologis orang adalah misalkan apa lagi namanya A, kita lahirin kurikulum B, itu yang keliru. Contoh, salah satu contoh, kemarin baru-baru terdampak tsunami ya, banyak tsunami, ada yang Aceh, ada yang khusus Indonesia kita mengenali itu. Proses pembelajaran seketika berubah. Psikologi pendidikan harus berangkat dari situ, bahwa anak-anak harus dibikin sedemikian rupa. Karena apa? Psikologi mereka lagi tertekan dengan adanya tsunami. Maka kurikulum pembelajaran harus melihat itu. Tekanan psikologis menjadi pertimbangan dalam desain kurikulum. Dan yang berikutnya adalah sosiologis. Tentu ini adalah lingkungan sosial. Harus mempertimbangkan itu. Bagaimana lingkungan sosial mereka. Ya. Itu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Organisasinya. Jadi operasionalnya. Jadi ini efektif atau tidak dalam operasi setelah dioperasikan. Lapangan menjadi aplikasi di lapangan menjadi ukuran untuk apa? Pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, ini nanti kita perdalam teman-teman sekalian pada tatap muka insyaallah ya. Setelah pandemik ini akan berakhir ya. Nih, prinsip pengembangan kurikulum. Tadi landasan, sekarang prinsipnya. Ya. Kita bisa melihat. Yang pertama adalah ada prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum harus ada prinsip relevansi. Ada relevansinya, ada relevan. Ya, dia relevan dengan perkembangan zaman, relevan dengan pengetahuan siswa, relevan dengan pengetahuan situasi kondisinya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah kontinuitas, kesinambungan. Jadi kurikulum harus ada jaminan, prinsipnya berada pada keberlangsungan, ya. Kesinambungan. Ada tahapan A, B, C, D. Itu kurikulum. Mengapa ada kontinuitas ini, teman-teman sekalian? Kurikulum harus memperhatikan alur antara yang sifatnya mudah, setengah sulit. Ya. Jadi ada kesinambungan, tidak boleh lompat. Kontinuitas, ada kesinambungan, hubungan yang baik. Dari yang sederhana, yang kompleks, yang sulit atau yang rumit. Itu tingkatan-tingkatannya atau kontinuitas. Nah, dan berikutnya adalah tentu fleksibel. Jadi ini prinsip ini. Kurikulum harus fleksibel. Ya. Misalkan ada contoh ya yang saya pernah temui, karena di sekolah kita tidak ada lapangan untuk lompat tinggi. Ya, untuk lompat tinggi, lompat jauh, tidak ada kolam itu, dan sekolahnya adalah berbatu-batu. Ya, guru harus fleksibel menerapkan kurikulum. Ya, tentu dipakai medan lain. Untuk apa? Tercapai tujuan belajar itu. Jadi kurikulum harus fleksibel. Tidak boleh, ya katakan si A karena lompatnya tidak jauh, ya, maka saya kasih nilai rendah. Alasannya kita lihat, ya, mengapa tidak jauh? Tidak jauh mungkin tidak memadai alat